Silakan. Ya, boleh dilanjutkan Pak Kris terkait dengan arah kebijakan capres yang kemungkinan menang ya. Tapi boleh juga dianalisa dulu kira-kira kemenangan Trumpnya sudah seberapa signifikan begitu ya untuk pilpres kali ini. Silakan Pak Kris. Terima kasih. Kalau saya melihatnya, saya sudah bisa mengatakan sudah 100% Donald Trump akan menang. Ya, itu sudah. Kalau dalam kondisi sekarang ini, kalau sisa negara bagian itu Kamala Harris menang semuanya, itu pun tidak cukup untuk mendapatkan 270 dengan kekalahan di Pennsylvania. Jadi saya sudah bisa berani mengatakan bahwa Donald Trump akan menjadi presiden Amerika berikutnya. Nah, untuk mengenai kebijakan ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan capres Presiden Donald Trump ketika masih kampanye, yang jelas Presiden Donald Trump dia melihat latar belakangnya kan dia seorang bisnismen ya. Masyarakat Amerika Serikat itu selalu melihat Donald Trump sebagai seorang bisnismen yang sukses. Dan kalau kita melihat ke belakang, Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat pertama kali yang berani ya melakukan uh, trade war dengan China ya dengan memberikan kenaikan tarif yang luar biasa sampai 500 billion dollars. Nah, saya mempelajari cukup banyak ya kenapa Donald Trump itu mau melakukan trade war dengan China karena memang selama ini apa yang dilakukan oleh China dengan Amerika itu tidak fair sama sekali dalam dunia trade ya. Saya kasih contoh misalkan seperti import mobil ya. Mobil Amerika yang diimpor ke China, yang diekspor ke China, itu dikenakan tarif 25%. Bagi tarif impor saja. Nah, di atas itu masih dikenain juga disebut dengan added value tax. Itu selama 17%. Di samping itu masih ada lagi namanya consumption tax. Kalau misalkan mobil yang dikirim itu mobil luxurious atau mobilnya punya mesin yang besar 3000 cc, 8000 cc itu masih dikenakan tax. Itu sangat-sangat besar sekali pajaknya hampir 45%. Sementara itu, nah ini ya, mobil China yang diimpor, yang diekspor ke Amerika Serikat itu cuma dapat apa? Kena 2,5%. Bandingin 25% dibanding 2,5%. Nah, ketika Donald Trump mengetahui hal ini, dia langsung melakukan suatu uh, kebijakan yang sangat radikal sehingga membuat RRC jelas tidak suka. Semua barang-barang yang dikirim ke China, ke Amerika Serikat itu kenain berapa? 25% juga. Baik itu steel, aluminium kalau nggak salah cuma 10%, tapi steel itu 25%. Semua barang-barang Cina. Sehingga sekarang ini apapun yang di ekspor ke USA, itu China akan membayar ke Amerika Serikat itu hampir 500 billion dollars. Dan itu sengaja dilakukan oleh Donald Trump hanya untuk supaya terjadi fair trade, business trade gitu. Dan hal itu tentunya sangat drastis, tentunya tidak disukai. Nah, di dalam kampanye yang belakangan ini, Donald Trump akan double down untuk melakukan trade war terhadap China. Bahkan sekarang mobil listrik, ya, electric car, yang diekspor ke USA itu dikenakan 100% tarifnya, pajaknya. Itu sengaja dilakukan supaya memang tidak ada mobil dari China, elektrik China yang masuk ke Amerika Serikat. Nah, hal itu banyak orang yang mengatakan itu adalah apa ya, kebijakan protection terhadap produk Amerika Serikat. Tapi memang Donald Trump sebagai presiden memahami bahwa hal itu perlu dilakukan untuk istilahnya melindungi uh, bisnis mobil di elektrik di Amerika Serikat. Kalau dilihat dari kebijakan yang luar negeri, ini yang saya katakan ya sangat dengan segala ini ya. Saya tidak ingin memberikan kabar buruk, tapi saya berharap ini perang dunia ketiga ini tidak akan terjadi. Karena Donald Trump itu menurut pengakuan dari beberapa jenderal di Pentagon, seperti Jenderal Mark Kelly yang sudah retired, uh, kemudian pada John Kelly yang pernah menjadi stafnya, dia juga Jenderal Bintang 4. Donald Trump itu orang yang suka nekat istilahnya gitu ya.
masih ingat ketika dia assassinate di siapa itu IRG, Departemen IRG di Iran. Kemudian Donald Trump juga berjanji akan membantu Prime Minister of Israel Netanyahu to win the war. Jadi ini it's pretty sad ya, sebenarnya dalam urusan luar negeri. Tapi kita tetap akan berusaha, mudah-mudahan ya House Representative itu dikuasai Demokrat sehingga akan terjadi balance power antara Senate dan House Representative. Karena yang saya tahu ini Senate sudah dikuasai oleh Republican. Dengan Presiden Republikan, Senat Republikan itu udah sangat kuat sekali kekuasaannya Presiden Donald Trump. Jadi, what can I say? Itulah yang diinginkan oleh rakyat Amerika. Karena memang selama 32 tahun saya hidup di Amerika ya, saya bisa menangkap satu hal ya, ketika kita melihat namanya presidential election. Rakyat Amerika itu selalu mencari seorang pemimpinnya, Pak. Seorang pemimpin yang kuat. Ya. Tidak suka pemimpin yang istilahnya kelemar-kelemar, very slow. Yang kuat, decisive, dan kelihatan successful. Makanya presiden seperti George H.W. Bush, meskipun dia bisa dikatakan lousy presiden, when it comes to economy, tentang employment, tentang economic growth, tentang perdagangan, itu Presiden W. Bush itu tidak bagus dibanding misalnya kayak Presiden Clinton. Tapi rakyat Amerika suka sekali dengan Presiden W. Bush karena dia dianggap sebagai a strong leader untuk membela kepentingan Amerika Serikat. Nah, saya melihatnya antara Kamala Harris dengan Presiden Trump ini, jelas Presiden Trump itu lebih decisive ya, dalam mengambil keputusan. Very strong, very successful. Meskipun secara etika, secara moral, itu ya berbanding terbalik sekali. Kalau dipikir Donald Trump ini bisa dikatakan convicted felon. Dia sudah terbukti bersalah di pengadilan, 34 felony count. He has been convicted. Tetapi semua keputusan pengadilan ini istilahnya dipostpone, karena dia menjalankan pilpres ini. Jadi semuanya itu di-hold. Gitu. Nah, dia mengatakan kalau dia menjadi presiden, ya ini semua account ini bisa dengan proses yang dia lakukan bisa dibatalkan atau bisa namanya di vacate. Ya. Jadi pengadilan di Amerika Serikat itu kalau membatalkan undang-undang atau putusan pengadilan itu ada namanya vacated, istilahnya dikosongkan, ya tidak dijalankan, ya tidak dibatalkan, namanya vacated. Kemudian orang-orang yang dulu menyerang di US Congress yang sekarang ada lebih dari 400 orang yang ditangkap ketika January 6 ya, menyerang di Capitol Hill, itu semuanya akan dimaafin oleh Donald Trump. Sebagai presiden dia punya kuasa. Nah, jadi ini akan sangat menarik sekali ya 5 tahun ke depan. Tetapi mudah-mudahan tidak banyak apa ya. Yang saya khawatirkan itu adalah apa yang terjadi di Middle East, terutama ya di Palestine, terutama antara Israel dan Iran. Itu yang sangat saya khawatirkan. Kemudian apa yang terjadi kalau di Ukraine sama Rusia, mungkin mudah-mudahan seperti janji Presiden Trump, dia akan bisa menjembatani dengan Presiden Putin. Mudah-mudahan perang di sana akan bisa berakhir. Demikian jawaban saya untuk sementara.